Shalom. Bagaimana kabar saudara? Lihat kanan kirinya beri senyum yang paling manis, katakan luar biasa. Haleluya. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, saudara rindu ketemu dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan amin. Dan satu pesan Tuhan yang menjadi tuntunan kita, saya nggak tahu dalam tuntunan tahunan, bulanan. Kemarin saya sempat komunikasi dengan Ibu Maria dan ini tema yang diberikan untuk kita bahas hari ini. Mempersiapkan mempelai Kristus. Sama-sama katakan mempersiapkan mempelai Kristus. 1, 2, 3. Dan saya punya satu subtema. Umat yang dipertunangkan. Lihat kanan kirinya. Kamu umat yang dipertunangkan. Haleluya. Saudaraku, kita lihat Alkitab kita. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua dengan suara keras berkenan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudaraku, pernyataan ini lahir dari seorang papa rohani yang bernama Paulus. Dalam teks ini, Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang papa untuk semua jemaat yang Tuhan percayakan pada waktu itu, yaitu jemaat yang ada di Korintus. Paulus sadar apa bagian dia, Paulus sadar apa tanggung jawab dia. Dan kita saya renungkan ayat ini, muncul kebenaran ini. Yang pertama setidaknya, ini konteks pendahuluannya saudara. Bahwa gembala, gereja itu punya tanggung jawab yang mutlak untuk memberikan apa? Jemaat Tuhan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Setuju dengan saya, katakan amin. Saya berdoa gereja ini menjadi rumah rohani saya dan saudara. Untuk kita selalu menikmati segala firman yang terbaik. Makanan yang terbaik. Pembentukan yang terbaik. Setuju katakan amin. Pendisiplinan yang terbaik. Setuju katakan amin. Tapi yang kedua ada bagian umat. Ada kerelaan. Sama-sama katakan kerelaan. Sebab kalau saudara nggak rela dibentuk, saudara nggak rela diajar, saudara nggak rela dididik, mungkin saudara nggak merasa nyaman di tempat ini. Khotbahnya terlalu keras. Wah, pesannya terlalu tegas. Kalau saudara pengen yang enak-enak saja, yang menyenangkan telinga, saya mau bilang sama saudara, tidak akan ada satu pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin? Ingat akhir zaman, kondisi keadaan zaman semakin tidak baik. Makanya itu orang percaya, saya dan saudara, kalau menyebut dirinya orang Kristen, jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen yang sembarangan hidupnya, yang ikut sana sini, kanan, depan. Enggak jelas arahnya. Tapi saya percaya semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang Kristen yang benar-benar Kristen. Lihat kanan kirinya, tatap wajahnya ya, Kristen. Iya, Kristen yang tangguh. Kristen yang tangguh, tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Sampai akhirnya goalnya adalah saya dan saudara dipersiapkan menjadi apa? Mempelai. Sama-sama katakan mempelai. Saya tertarik dengan istilah Alkitab. Ungkapan mempelai, tunangan Kristus, kemudian pernikahan anak domba. Kenapa dinyatakan di dalam Alkitab saya dan saudara? Sebab kalau kita pelajari Alkitab kita, rupanya klimaks dari kekristenan ini adalah penyatuan antara gereja dengan Kristus. Satu juga katakan amin. Makanya cocok firman Tuhan pagi ini. Kita lihat Wahyu 19 ayat yang ke-7. Baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah. Alkitab saya dan saudara dibuka dengan pernikahan Adam dan Hawa. Setuju katakan amin. Di tengah-tengah Alkitab dalam kitab Yohanes ada satu pernikahan di Kana dan Yesus buat mukjizat di situ. Dan di dalam akhir Alkitab kita, Wahyu pasal yang ke-19. Kalau Wahyu ditutup pasal 22. Ada satu pernikahan namanya pernikahan anak domba Allah. Saudara jangan bayangkan bahwa ini pernikahan fisik. Seperti suami istri mempelai laki dan perempuan. Bukan. Ini bicara tentang sesuatu yang rohani. Sesuatu yang sangat mulia. Setuju katakan amin. Yaitu penyatuan kekal
antara gereja dengan Kristus yang sudah rela mati buat gereja. Saya berdoa umat Tuhan di tempat ini dibawa hari demi hari semakin dewasa di dalam Kristus. Sampai akhirnya nanti, kita nggak tahu kapan waktunya. Ketika Yesus datang kali yang kedua, maka kita siap menjemputnya. Yang siap menjemput Yesus datang kali yang kedua, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Pastor, nggak terlalu mudah. Tantangannya banyak. Iya, tantangannya banyak, saudara. Kalau saudara jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, saudara mesti siap terima tantangan. Setuju katakan amin. Kesulitan-kesulitan, proses, semuanya itu baik. Tapi saya percaya gini, kalau saudara dan saya mengambil bagian untuk mau diproses, mau dibentuk secara khusus di gereja ini, saudara menjadi umat yang militan. Amin. Jangan jadikan gereja seperti pompa bensin. Jangan jadikan gereja seperti supermarket. Jangan jadikan gereja seperti bioskop. Semuanya hanya untuk menyenangkan telinga. Semuanya tujuannya cuma memenuhi kebutuhan. Kita egosentris, saudara. No. Tapi jadikan gereja ini, sekalipun saudara diajar dengan pengajaran yang keras, dibentuk, diproses di sini, saudara punya respon yang benar. Amin. Ini di Jogja sih, di Jogja. Saya nggak tahu di Solo. Proses itu kadang terjadi lewat orang yang dekat gitu. Digesek. Wah, gak kuat. Rasanya sakit. Gak dianggap. Rasanya berat. Gak disapa. Gak diperhatikan. Kurang dapat perhatian. Pokoknya hal-hal yang rasanya gini. Dulu ngebayangin masuk gereja itu seperti sorga gitu. Semuanya seperti malaikat. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, senyumnya tuh merekah. Tapi tiba-tiba ketemu sama seseorang yang, ya ampun. Kenapa kalau dia ngomong kayak gitu? Saya percaya di sini tidak ada. Semuanya di sini manis, baik semua. Amin. Kalaupun ada paling cuma 1, 2, 3, 4. Oh enggak ya. Lihat kanan kiri, saudara. Semuanya manis, baik. Amin. Tapi kalau ada proses, saudara milih tetap atau keluar? Tetap pastor. Aku mau terus diproses di tempat ini. Kenapa tadi saya katakan jangan seperti orang datang nonton bioskop. Saudara kalau nggak filmnya nggak bagus, saudara mungkin nggak akan beli. Betul ya saudara? Sekarang ini zamannya sosial media. Daripada datang ke gereja, mendingan muter YouTube. Semua pembicara bagus, lucu, semuanya ada di situ. Tapi saya mau bilang sama saudara, sebagus-bagusnya, selucu-lucunya, setenar-tenarnya, sekeren-kerennya pendeta yang di YouTube itu. Kalau saudara sakit, dia gak akan jenguk saudara. Betul apa betul? Kalau keluargamu maaf kata, ada yang kira-kira akan memakamkan keluargamu. Saya mau bilang, gereja ini dari saudara lahir, ceprot, sampai siapa yang datang? Pendeta yang di YouTube atau gembala saudara? Tepuk tangan buat gembala saudara. Iya dong. Jangan jadikan gereja ini hanya tempat untuk perlintasan doang. Karena gak ada kegiatan di rumah datang gereja, no. Tapi biar ini menjadi rumah rohani saudara. Amin. Ditegur, dibentuk. Gak akan keluar. Mantap. Sekali JKI Pondok Daud. Tetap JKI Pondok Daud. Aminnya kok kurang mantap ya. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Tapi gembalaku, pastorku, hamba Tuhanku gak sempurna. Saya mau bilang sama saudara, kesempurnaan hanya milik. Selama kita di dunia ya proses itu terjadi gitu. Nah kalau saudara mau jadi mempelai yang siap dipertunangkan, saya mau bilang sama saudara,
izinkan dirimu untuk dibentuk, diproses. Diajar di situ. Saya tahu ada kelas-kelas pengajaran, ada komsel, apa? Komsel, family altar ya. Apa besar? Fathering, wah, fathering. Wah, keren sekali. Ini bagian kita. Gereja menjadi rumah papa rohani untuk membentuk anak-anaknya. Amin. Wah, kalau itu terjadi, percaya jemaat yang ada di GKI Pondok Daud menjadi jemaat yang militan, yang siap dipertunangkan dengan anak domba Allah dalam pernikahan yang kudus, penyatuan antara gereja dengan sang mempelai pria di awan-awan yang permai. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Ada beberapa kebenaran yang saya mau bagi sama saudara. Berhubungan dengan tema kita hari ini. Bagian penting yang jadi perhatian dan tanggung jawab orang percaya. Bagi tanggung jawabnya saya dan saudara. Yang pertama adalah hubungan. Perhatikan hubunganmu. Sama-sama katakan hubungan. Kita ini tunangan Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 2b dikatakan, karena aku telah mempertunangkan kamu. Mempertunangkan itu dari bahasa aslinya harmozo, bergabung, menyatu, gambaran dari tukang kayu, mengikat bersama balok dan papan untuk membangun rumah atau apa? Kapal. Saudara, kalau saudara pengen bangun rumah, saudara pasti perhatikan satu fondasinya. Setuju? Yang kedua apa? Kualitas dari bangunannya. Saya punya sahabat, diambil KPR, rumah subsidi. Saudara, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tahun pertama nampak semuanya baik. Tapi di beberapa waktu kemudian tiba-tiba ada celah-celah yang mulai rontok dari dinding itu. Kemudian beliau share seperti ini. Memang seperti ini kadang rumah subsidi ya Pastor. Tapi saya bilang sama dia, bersyukur Pak sudah ada rumah daripada Pak enggak punya rumah. Sepakat katakan amin. Iya, setidaknya ada keluhan dan sharing dari sahabat saya seperti itu. Tapi saya mau bilang sama saudara gini, kalau ada kemampuan yang lebih, berkat yang lebih, saudara bangun rumah, pasti saudara pengen bahan yang terbaik, kualitas yang terbaik. Setuju katakan amin. Supaya rumah itu dibangun di atas dasar yang kokoh, tapi bangunannya juga kokoh. Hujan ada, taufan ada, badai ada, gak gampang bocor. Apalagi longsor. Setuju katakan amin. Gambaran dari pertunangan itu diumpamakan seperti membangun rumah itu. Dan yang kedua, membuat kapal, saudaraku. Kapal itu tempatnya di kolam atau di laut? Laut. Samudra itu akan pasang turun, pes, pes, pes. Ombak, badai dan semua itu bisa ada di situ. Betul? Makanya dalam rumah tangga seperti bahtera yang berlayar. Wih, ketika semuanya tenang, puji Tuhan. Tapi ada masa, ada saat ketika ada badai. Alkitab banyak mencatat seperti itu bukan saudara? Yesus dan para murid, tiba-tiba diserang oleh badai, diterjang oleh badai. Itu gambaran kehidupan saya dan saudara. Dalam konteks mungkin kalau diaplikasikan dalam pernikahanmu, suami istri, ada masa engkau diuji oleh badai, diuji oleh angin taufan. Ada keadaan yang tidak baik-baik saja. Pertanyaannya, masih terikat enggak di situ? Demikian juga kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita secara rohani. Sebagai anak-anak Tuhan, masih berpautkah engkau dengan Tuhan? Ketika ada masa-masa sulit itu terjadi. Ungkapan pertunangan, itu seseorang yang sangat dikhususkan atau spesial bagi tunangannya. Setuju katakan yes. Ya, saya sedang ngebayangin.
kehidupan kita. Kalau wanita atau pria, saudara bertunangan, saya percaya bahwa fokus hidupmu, fokus cintamu, fokus hatimu adalah untuk tunanganmu. Saudara gak izinkan orang lain masuk dalam hatimu. Setuju katakan amin. Tunangan itu bisa terjadi karena ada cinta di situ. Setuju katakan ya. Itu tunangan yang baik, tunangan yang sejati. Walaupun mungkin ada beberapa kasus karena dijodohkan, dipaksa. Kemarin di daerah saya Pati, saya orang Pati saudara. Waktu hari H tiba-tiba mempelainya pergi jam 3 pagi. Baru beberapa hari kemudian ditemukan, rupanya masih punya tambatan hati yang lain. Saya berdoa ketika saudara dipertunangkan dengan Kristus, Kristus menjadi yang terutama dalam hidup saya dan saudara. Bukan yang lain, setuju katakan amin. Bukan dunia, tapi Kristus yang menjadi tunangan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat begitu banyak hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang menyerahkan hidupnya berjumpa dengan Tuhan. Menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Segala-galanya bicara tentang Tuhan. Paulus yang tulis surat, yang menyampaikan pesan ini kepada saya dan saudara. Berkata hidup adalah apa? Kristus. Dan mati adalah apa? Keuntungan. Dalam masa apa Paulus mengiring Yesus? Apakah ada situasi sulit terjadi dalam hidupnya? Kalau kita pelajari Alkitab kita, terlalu banyak penderitaan dia alami. Alkitab memberi data, dia dipukul 40 kurang 1 kali. Dia masuk penjara, dia karam kapal, dia mengalami kelaparan, dia mengalami bencana, dia mengalami tantangan. Penjara akrab buat dia. Apakah semuanya itu merontokkan dia dan meninggalkan Kristus? No, dia berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dengan kata lain seperti ini, kalau Tuhan masih memberi kesempatan aku untuk mengenal Kristus dan masih ada nafas, maka semuanya untuk Kristus. Satu juga katakan amin. Saya berdoa komitmen yang sama ada dalam hidup saya dan saudara. Banyak sekali bukan orang-orang yang mengiring Yesus dan mereka rela mati untuk Kristus. Betul? Catatan martir di dalam sejarah gereja itu sangat banyak sekali. Ada satu yang sangat terkenal namanya Polikarpus. Sama-sama katakan Polikarpus. Seorang uskup dari Smyrna di abad yang kedua. Ketika kekristenan baru mulai mekar pada waktu itu. Dan sejarah gereja mencatat. Begitu intimidasi sangat kuat buat orang-orang percaya. Penganiayaan hebat terjadi dalam kehidupan mereka. Polikarpus diburu. Orang-orang yang mencintai Polikarpus mencoba untuk menyembunyikan dia. Ini gambarannya seperti ini. Pastor Honggo, saudara cinta dan sayang sama gembala saudara. Amin. Di masa yang sulit itu, Polikarpus disembunyikan supaya apa? Enggak ditangkap. Tapi Polikarpus sadar dia hamba Tuhan. Enggak perlu dia menyembunyikan diri dalam satu titik. Sejarah mencatat. Dia berhasil ditangkap oleh tentara Smyrna. Usia 87 tahun. Itu bukan muda lagi. Sudah sangat sepuh saudara. Semua tentara, bahkan hakim berkata, sayang Tuhan Polikarpus. Kalau di masa senjamu, kamu mesti menderita untuk Yesusmu. Coba, ingkari saja dia. Tinggalkan imanmu. Saudara tahu apa jawaban dari Polikarpus? 86 tahun aku mengiring dia. Tidak pernah aku dikecewakan. Mosok hanya gara-gara aniaya. Aku mesti berpaling dan meninggalkan dia. Enggak, saudara tahu? Dia dibakar hidup-hidup. Dia mati, dia menyerahkan hidupnya. Untuk kekasih jiwanya. Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Anak-anak Tuhan dengar pesan Tuhan ini. Berapa banyak yang mencintai Tuhan, lambaikan tangan. Yang menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup saudara, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Hujan tetap gereja. Badai tetap gereja. Punya masalah tetap gereja. Disakiti tetap gereja.
Wah, keren. Saudaraku, kadang kita punya banyak permisi dalam hidup kita. Permisi Pak, belum sempat ke gereja, urusannya masih banyak. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Permisi Pak, belum bisa melayani, masalah masih banyak. Coba lihat kanan kirinya, bukan saudara. Amin. Tapi saya mau sampaikan hari ini pesan ini. Kalau sudah mencintai Yesus, jangankan hujan badai, nyawa pun siap diberi untuk Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kalau saudara punya hati yang seperti ini, saya mau bilang sama saudara, Tuhan disenangkan lewat hidupmu dan hidupku. Istri saya ikut bersama dengan saya, tapi pagi ini masih ada di hotel, sore nanti baru ikut ibadah. Saya mencintai dia. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya ngobrol sama Pak siapa ya? Pak Haryo. Iya Pak Haryo. Haryo. Iya Haryo. Aryo. Oh iya. Siap. Kok saya lupa nama. 24 tahun beliau sudah menikah. Anaknya sekarang sudah gede-gede. Yang pertama sudah kuliah. Saya bilang, wah saya didahului. Saya 31 tahun baru menikah. Anak saya yang pertama baru SMP kelas 3 mau masuk SMA. Setelah itu ya masih kecil-kecil berikutnya. Saya sudah hampir 50 tahun. Rupanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bilang, kenapa saya telat nikah? Karena perjuangannya gak mudah. 6 tahun saya memperjuangkan istri saya. Saya cinta banget sama dia. Benar-benar cinta sama dia. Saya mau bilang sama saudara, awal-awal pendekatan saya sama dia. Saya ini hamba Tuhan tulen, sejati, serius saudaraku. Waktu saya nembak dia, saya waktu itu gabung dalam satu gereja lokal. Saya dapat maaf kata nih ya, bulanan itu kecil sekali. Itu habis untuk kontrak, kemudian saya nyicil motor waktu itu. Dan setelah itu mungkin tinggal beberapa rupiah. Saya ingat ada masa-masa ketika saya pacaran sama dia. Mau ngajak jalan-jalan. Kalau selesai makan di tempat yang enak, itu saya tahu pasti saya akan puasa beberapa hari kemudian. Tapi dia kenal saya. Nah, satu kali saya masuk rumah makan, tempatnya bagus. Saya mungkin kurang sadar dan gak terlalu tahu diri. Masuk lihat menunya, oh ya Tuhan Yesus. Saya tatap dia dan saya bilang gini, sayang sorry, kenapa? Gak cukup duitku. Wah saudaraku, itu sekian tahun yang lalu loh saudaraku, jangan tanya sekarang. Sama, gak. Saya mau bilang sama saudara, dia itu luar biasa. Kuliah di UGM, keluarganya mampu, ada semua. Yang saya heran ketika dia tahu ini calon suaminya atau laki-laki yang mencintai dia ini, nggak terlalu punya apa-apa. Dia tetap mau loh sama saya saudaraku. Sampai akhirnya 6 tahun itu masa perjuangan dan kita menikah. Saya mau bilang sama anak-anak muda, sekalipun maaf kata, dompetmu isinya nota semua. Tipis gitu. Tapi kalau memang kamu sungguh-sungguh, ada masa kamu mesti memperjuangkan, setuju katakan amin. Tapi kalau kamu mencintai, selesai makan mesti bayari, setuju katakan ya. Saudara gak bisa kan, makan enak telap-telep gitu kan, kemudian selesai bayar, mau bayar, masuk toilet gak keluar-keluar. Berharap dibayari, gak ada di tempat ini, setuju katakan amin. Cinta tuh berkorban, setuju katakan ya. Gereja Tuhan, keluargaku yang di GKI Pondok Daud. Korban apa yang sudah kamu beri untuk Tuhan? Korban perasaan, Pastor. Cuma perasaan doang. Polikarpus dan Paulus itu nyawa diberikan. Setuju katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara bertanya, cinta aku enggak? Cinta, apa yang kamu berikan? Waktuku Tuhan, talentaku Tuhan, hidupku Tuhan. Semua-muanya yang ada dalam diriku Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu. Yang mau lambaikan tangan tinggi-tinggi,
Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Itu cinta tuh. Nah tunangan tuh mesti mencintai. Setuju katakan ya. Nah yang kedua, kesucian. Sama-sama katakan kesucian. 2 Korintus 11, 2C. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini yang mesti saudara perhatikan. Yang pertama hubunganmu. Didasari cinta enggak? Jangan sampai gereja ini hanya karena maaf kata. Saudara enggak ada kerjaan, saudara datang ke gereja. No. Tapi karena saudara mencintai Tuhanmu. Yang kedua kesucianmu. Perawan itu parthenos. Seorang wanita yang tidak bercela atau apa? Virgin. Suci itu haknos. Murni dari segala kesalahan. Tidak bercacat, bersih. Amin. Saudara, kamu milik Kristus. Yesus mati buat saya dan saudara. Dia berikan yang terbaik. Sorry. Jangan pernah sakiti Tuhan. Dengan hidup kita yang kadang masih sembarangan. Comot sana, comot sini. Padahal bukan hak dan milik saudara. Pria-pria, bapak-bapak, suami-suami. Satu istri untuk selama-lamanya. Loh kok yang amin malah yang bujang-bujang. Suami-suami, satu istri untuk selama-lamanya. Istri-istri, satu suami untuk selama-lamanya. Amin. Sekalipun dulu maaf kata waktu kamu masih PDKT. Dia masih langsing. Sekarang udah langsung. No problem. Dulu maaf kata kalau ngomong tuh ditata teratur. Ya mas. Sekarang seperti radio rusak. Enggak apa-apa itu yang terbaik. Setuju katakan amin. Sekalipun dulu maaf kata 6 pack suamimu sekarang 1 pack. Wah dulu harum sekarang kecut. No problem. Terima dia. Setuju? Ingat loh waktu ada di altar. Kan orang Kristen semua kan diberkati di altar. Ya di gereja. Dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Kekurangan maupun kelimpahan. Wah gitu kan. Pasang surut kehidupan akan tetap mencintai kamu. Sampai Kristus datang kali yang kedua. Sampai maut memisahkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan izinkan ada will, ada pill. Jangan izinkan ada pria lain, wanita lain yang mengganggu rumah tanggamu. Maaf kalau ada di tempat ini. Saudara. Sekarang ini mengerikan masalahnya. Wewe gombel itu bisa ada di gereja. Saya berdoa di sini tidak ada. Setuju katakan amin. Ingat jangan rusak rumah tangga orang. Setuju katakan ya. Kalau ada yang dengar anak Tuhan. Dan kamu masih jadi wewe gombel. Bertobat. Ya saudaraku. Itu Yesus ada di situ. Dalam pernikahan tuh Yesus ada di situ. Ada blessing Tuhan di tempat itu. Bapak-bapak jangan mencobai diri. Sekalipun maaf kata, lah istrimu menemanimu dari nol sampai akhirnya mungkin sukses. Tiba-tiba setelah sukses, sekretaris mungkin maaf kata lebih harum dari suamimu, dari istrimu. Ada di kantor. Bapak mau minum apa? Teh, jahe, atau susu? Kemudian saudara lupa sama yang di rumah. Hei jangan, setuju katakan amin. Maaf saudara, saya dan istri akhir-akhir ini banyak sekali konseling dan kita memperjuangkan supaya hubungan suami istri tetap ada dalam rencananya Tuhan. Banyak banget. Siapa mereka? Anak-anak Tuhan. Apakah mereka enggak melayani? Sebagian besar dari mereka melayani. Saya mau bilang, jaga kesucian pernikahanmu. Jaga kesucian hidupmu. Biar Yesus disenangkan melalui kehidupanmu. Jangan kompromi dengan dunia. Dikit aja pastor, gak apa-apa cuma dikit. Dikit-dikit lama-lama jadi bahaya. Amin saudaraku. Biarlah kesucian ini.
parthenos, hagnos, itu tetap melekat ada. Jadi gaya hidup saya dan saudara. Hari ini saudara menaikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan menikmati semuanya itu. Sampai akhir kehidupan kita. Wah, saudara tetap jaga kesucian hidupmu. Kalau bukan milikmu, bukan hakmu, jangan diambil. Tapi rumput tetangga kelihatan lebih hijau, Pastor. Itu plastik. Itu palsu. Ya, kalau sudah dekat jadi milikmu juga sama. Mungkin dulu waktu pacaran, wah semuanya nampak indah. Harmonis, romantis. Maaf kata, semuanya nampak luar biasa. Setelah masuk mahligai rumah tangga. Wah, itu kapal tadi, itu bahtera tadi. Ada taufan, ada badai. Wah, mulai digoncang-goncang. Salah kelihatan ini nikah sama dia. Oh enggak, saudaraku. Sudah diberkati, tidak ada yang salah. Setuju, katakan amin. Suami setia sama satu istri. Istri setia sama satu suami. Sampai maut memisahkan orang percaya di tempat ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan memberikan kesucian hidupnya untuk Kristus menikmati. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Wow. Dua hal penting. Yang pertama, hubunganmu mesti didasari sama cintamu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kesucianmu. Sama-sama katakan kesucianmu. Nah yang ketiga, yang terakhir, kesetiaanmu. Sama-sama katakan kesetiaan. 2 Korintus 11 ayat 3, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu apa? Disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh apa? Ular itu dengan kelicikannya. Disesatkan itu ekspateo. Menipu yang tergoda atau digoda untuk tidak apa? Setia lagi. Karena seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih baik. Dan itu yang pernah dilakukan iblis sama Hawa. Iblis bilang, Tuhan bilang kan sama kamu, semua ya pohonnya di tempat ini, buah-buahnya nggak boleh dimakan. Apa jawaban dari Hawa? Semua boleh dimakan, cuma satu yang nggak boleh. Yang di tengah itu buah pengetahuan baik dan jahat, buah kehidupan. Jangan dimakan, disentuh, jangan. Iblis bilang apa? Enggak. Kamu gak akan mati. Kalau kamu makan, kamu menjadi seperti apa? Allah. Ada tawaran yang jauh lebih indah. Dan dunia banyak kali tawarkan itu sama anak-anak Tuhan. Betul? Udah capek kamu setia. Pilih ini aja. Ini jauh lebih oke, lebih gampang, lebih mudah. Doamu gak dijawab-jawab. Capek kamu. Ngapain tiap minggu gereja? Mendingan datang ke gunung apa? Lebih laris nanti daganganmu, gitu kan saudaraku. Pokoknya semua yang nampak jauh lebih baik. Coba ditawarkan dunia, coba ditawarkan iblis. Hati-hati anak-anak Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada masa-masa mungkin saudara bergumul terhadap sesuatu. Dan pergumulanmu belum selesai. Bahkan sampai rasanya Tuhan, kekuatanku hampir habis. Saya mau bilang sama saudara. Semua pencobaan yang diizinkan terjadi tidak akan melampaui kekuatanmu. Ketika semuanya itu diizinkan, Tuhan tahu kamu sanggup untuk menghadapinya. Amin. Kairos Tuhan, waktu Tuhan dinyatakan. Dia akan campur tangan dalam hidup saya dan saudara. Percayalah itu, percayalah itu. Amsal 20 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Rupanya setia itu mahal, saudara. Kasih tahu kanan kirinya, setia itu mahal. Karena itu saya berdoa, kesetiaan ada di tempat ini. Amin. Gak mudah berpaling kanan kiri. Dari Gusti Yesus sampai selama-lamanya. Tetap setia sama Tuhan. Ada badai, ada situasi sulit. Yesus tetap selama-lamanya.
Saya minta bisa ditampilkan, bantu saya 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10 bagian yang pertama saja ya saudara. Kita baca dengan suara keras ya, 1, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas mencintai dunia, meninggalkan aku. Siapa aku itu? Paulus. Demas itu masuk dalam link pelayanan bersama dengan Paulus. Itu bukan perkara yang mudah. Saya percaya itu. Ketika dimention secara khusus namanya Demas. Menjadi rekan kerja dari Paulus. Saya percaya itu gak cuma mak bedunduk. You know mak bedunduk? Tiba-tiba kemudian bisa dekat sama Paulus, rasul besar itu. Dan melayani bersama-sama. Enggak saudaraku, saya terlalu percaya. Itu pertama Demas tuh memulainya dari perkara-perkara kecil. Dia setia. Ujiannya dia lewati semua. Sampai akhirnya dia masuk dalam link pelayanan dari Paulus. Sampai di sini oke, semuanya oke. Pertanyaannya, kekristenanmu tuh lari maraton. Setuju katakan ya. Ada banyak anak Tuhan memulai, wah keren saudara. Tiap hari kalau bisa ke gereja terus. Ibadah wanita, ibadah pria, doa malam, suntuk dan lain sebagainya. Ikut, gak pernah absen. Pokoknya menggebu-gebu cinta banget sama Tuhan. Sampai akhirnya bisa melayani. Sudah melayani. Mulai deh. Saya berdoa di sini tidak ada. Setuju katakan amin. Kok aku gak dapat pujian ya? Kok aku gak dapat sesuatu yang aku harap ya? Kemudian apa? Kecewa, kuciwo. You know kuciwo? Kecewa. Lihat kanan kirinya, tidak boleh ada yang kecewa di tempat ini. Kalaupun ada, segera selesaikan. Setuju katakan amin. Amin. Dia masuk link loh. Lingkaran dalam Paulus melayani. Ini rasul yang luar biasa. Hamba Tuhan yang sangat hebat. Dipakai Tuhan dahsyat. Tapi Alkitab mencatat. Dia hatinya belok saudara. Dia lebih mencintai dunia. Aku gak tahu apa yang ditawarkan dunia sama dia. Saudara, apa yang mencoba untuk ditawarkan sama hidupmu dan mencoba menggantikan Kristus dalam hidupmu. Saya mau bilang, semuanya itu akan berlalu. Selesai. Ngengat dan karat akan apa? Merusakkannya. Hartakah, tahtakah, kekayaan apapun. Saya mau bilang sama saudara, ngengat dan karat akan merusakkannya. Amin. Kalau kita maaf kata, mati semuanya gak dibawa. Kita tinggal saudara. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan fokus. Hidupnya, fokusnya nyari yang seperti itu. Hatinya terpaut di situ. Demas sudah baik perjalanannya. Tapi sorry, dia gak finishing well. Dia gak menyelesaikan dengan baik. Dia gagal di jalan. Saya berdoa tidak ada yang gagal di tempat ini. Amin. Kita mau mulai dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Melayani setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Amin. Komunitas ini, rumah ini, gereja ini menjadi rumah rohani saya dan saudara. Menggebu-gebu buat Tuhan. Ada masa mungkin disakiti, disalah mengerti, disalah pahami. Sakit. Tapi saya berdoa, saudara punya respon yang benar. Kalau dunia coba tawarkan sesuatu yang nampak jauh lebih baik dari apa yang diberikan Yesus, saya mau bilang, ngengat dan karat akan merusakkannya. Hanya satu yang abadi dan sejati, yaitu Yesus. Dan saya berdoa kesetiaanmu akan membawamu menikmati semua yang terbaik itu. Amin. 3 perkara. Persembahkan ini pagi ini kepada Tuhan. Yang pertama, hubunganmu, sama-sama katakan hubungan. Hubunganmu sama Tuhan didasari dengan cintamu. Yang kedua tadi apa saudaraku? Yang kedua apa? Kesucian. Dan yang ketiga apa? Kesetiaan. Biarlah itu menjadi persembahanmu pagi ini di hadapan Tuhan.